Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi bersama Mr. Kaco di channel Guru Obat 21. Di video kali ini kami akan menyampaikan 3 kabar gembira dari Kementerian Pendidikan, kemudian dari Kementerian Keuangan untuk Bapak Ibu guru di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi ada 3 informasi penting, silahkan simak video ini sampai tuntas. Informasi yang pertama adalah nanti setelah selesai P3K tahap 3 itu akan ada tahap optimalisasi formasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan formasi hingga di tahap 3 itu jangan berkecil hati, karena masih ada fase selanjutnya, yaitu fase optimalisasi formasi. Seperti apa itu? Silahkan simak penjelasan langsung dari Pak Menteri berikut ini. Lalu setelah itu ya, misalnya tidak lulus di ujian kedua, bisa ke ujian ketiga. Dan di ronde ketiga ini seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Ya, jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun setelah ujian ketiga kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadinya ini ada banyak tahap-tahapnya Bapak Ibu, di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini. Tahun depannya akan ada lagi, proses lagi. Nah, dari paparan tadi Bapak Ibu, penjelasan dari Pak Menteri, jika tidak lulus tahap 3 seleksi P3K maka masih ada senjata pamungkas. Kami bahasanya masih ada senjata pamungkas, yaitu dari kementerian akan melakukan optimalisasi pemenuhan formasi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke informasi yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini untuk teman-teman pasti tentang P3K ya, yaitu paparan dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sri Mulyani terkait gaji guru P3K. Seperti apa sih sebenarnya gaji P3K? Berikut ini kita simak penjelasan dari Ibu Menteri, lalu kita coba uraikan seperti itu. Untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Jadi berbicara tentang gaji P3K ya, termasuk itu baik dari kalangan struktural maupun fungsional. Fungsional termasuk guru seperti itu diatur dalam peraturan presiden ya, Perpres nomor 98 tahun 2020 Bapak Ibu. Itu tentang gaji dan tunjangan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini akan menjadi rujukan kita dalam menyampaikan informasi ini. Nah, dalam peraturan ini Bapak Ibu itu diatur tentang rincian gaji ya. Ini adalah tabel gaji, daftar gaji P3K, di mana kalau kita zoom supaya lebih jelas, itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk golongan ya. Jadi untuk golongan guru P3K, kita fokus ke guru P3K itu kan semua S1. P3K semua S1, P3K guru pasti S1. Itu mulai dari golongan 9 kalau P3K. Itu setara kalau PNS itu golongan 3A. Kalau pertama kali terangkat CPNS untuk guru ya S1 itu 3A. Kalau di P3K itu golongan 9. Jadi memang berbeda jenjang golongannya. Nah, berapa gaji pokok yang diterima ketika menjadi seorang guru P3K itu gaji pokoknya adalah ini sudah ditentukan Rp2.966.500. Itu mulai dari masa kerja golongan 0 tahun MKG ya, masa kerja golongan. Nah, ini banyak ditanyakan teman-teman guru, apakah semua mulai dari 0 tahun? Jadi jawabannya iya Bapak Ibu. Ini sudah pernah kami bahas detail peraturan-peraturan, regulasi-regulasi tentang masa kerja golongan, memang semua mulai dari 0. Begitupun CPNS ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu CPNS itu semua mulai dari 0 tahun, kecuali kalau K2 dulu, itu ada hitungan masa kerja. Kalau CPNS umum itu semua mulai dari 0 tahun juga Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah lolos, nanti gaji pokok yang diterima itu adalah Rp2.966.500. Ini cuma gaji pokok, belum masuk tunjangan-tunjangan yang akan Bapak Ibu juga terima. Nah, nanti Bapak Ibu di samping menerima gaji pokok juga akan menerima tunjangan-tunjangan Bapak Ibu. Jadi tunjangan ini di pasal 4 dijelaskan bahwasanya P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan
Sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan P3K pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Sesuai dengan tunjangan PNS ya pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Jadi sama tunjangannya PNS dengan P3K. Apa saja diantaranya? Tunjangan keluarga Bapak Ibu dapat ya, tunjangan keluarga untuk istri atau suami dan 2 orang anak. 1 istri atau 1 suami dan 2 orang anak. Tidak bisa lebih dari 1 istri Bapak Ibu, meskipun misalnya memiliki lebih dari 1 istri, tetap yang ditanggung itu 1 saja Bapak Ibu ya. Kemudian tunjangan pangan ya, ini sama dengan PNS, ada tunjangan pangannya. Nah, untuk guru tidak menerima tunjangan jabatan struktural. Kenapa? Karena tunjangan jabatan struktural ini berlaku untuk PNS di lingkup struktural ya, kebanyakan di kantor-kantor itu struktural. Kalau guru itu tunjangan jabatan fungsional Bapak Ibu, karena guru itu masuk jabatan fungsional, sama dengan perawat, bidan itu jabatan fungsional. Jadi nanti dapatnya tunjangan fungsional dan tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke kabar ketiga yaitu guru sertifikasi di 2.500 sekolah penggerak ya yang saat ini menerapkan kurikulum prototype, yaitu yang hanya memenuhi 18 jam saja ya, yang hanya 18 jam itu tidak perlu mencari jam tambahan di sekolah lain karena akan diakui 24 jam, tetap diakui 24 jam Bapak Ibu. Ini perlu dipahami oleh teman-teman guru di sekolah penggerak, karena mungkin ada yang belum memahami sehingga harus mengupayakan jam di luar sekolahnya, padahal itu tidak perlu. Selagi Bapak Ibu memang pada saat ke-13 berlaku di sekolah Bapak Ibu sebelum menjadi sekolah penggerak, Bapak Ibu sudah memenuhi 24 jam, seperti itu. Hal tersebut sudah ada keputusan menterinya Bapak Ibu, keputusan Menteri Mendikbudristek nomor 371/2021 Bapak Ibu. Ini di sini sangat jelas ya tentang program sekolah penggerak. Kita to the point saja ke bagian yang menjelaskan 24 jam tadi, tidak wajib 24 jam. Jadi dalam hal masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi paling sedikit 24 jam Bapak Ibu setelah memaksimalkan jam tambahan ya, seperti itu tentunya. Nah, guru tersebut diakui 24 jam Bapak Ibu. Ini ada kata diakui 24 jam. Dengan catatan jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam. Jadi Bapak Ibu sebelum menjadi sekolah penggerakan menggunakan kurikulum 2013, Bapak Ibu sudah memenuhi 24 jam. Tapi setelah Bapak Ibu jadi sekolah penggerak, di sekolahnya maksud kami, sekolahnya menjadi sekolah penggerak menggunakan kurikulum baru itu, otomatis karena struktur kurikulum berbeda menjadi misalnya 18 jam saja atau tidak cukup 24 jam. Maka yang pertama maksimalkan dulu tugas tambahan. Kalaupun tidak memenuhi, maka itu tetap diakui 24 jam. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari jam di luar sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini informasi gembira tentunya terkhusus untuk teman-teman di sekolah penggerak saat ini. Selamat menjalankan kurikulum baru. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Insya Allah pemerintah atau Kementerian Pendidikan tidak akan merugikan guru dalam hal dalam setiap kebijakannya seperti itu. Demikian info ringkas hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.